Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengidentifikasikan tentang identitas individu dan kelompok. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Novitasari. Nama saya Zulana Ventika. Nama saya Stefania Ira. Nama saya Dida Mutara Putri. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling berdampingan dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki jati diri yang berbeda-beda dengan orang lain. Jati diri tersebut disebut dengan identitas. Identitas membuat seseorang dikenal, dihargai, dan juga memiliki posisi dalam masyarakat. Identitas tidak hanya dimiliki oleh individu, tapi dimiliki juga oleh kelompok. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami dan mampu mengidentifikasi identitas individu dan juga kelompok. Setiap manusia pasti memiliki identitas. Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Identitas juga bisa diartikan sebagai jati diri. Tetapi manusia juga sebagai makhluk sosial yang tak hanya memiliki identitas individu, tetapi juga memiliki identitas kelompok. Nah, agar lebih jelas tentang hal ini, yuk kita simak video ini sampai selesai. Identitas adalah ciri khas atau jati diri yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Identitas dapat berupa data diri, latar belakang, nilai, budaya, serta cara berpikir dan bersikap. Identitas terbentuk melalui proses yang panjang, dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sosial, agama, budaya dan adat, juga pengalaman hidup dan interaksi terhadap masyarakat. Kalau tadi kita bahas soal identitas, sekarang kita bahas soal identitas individu. Kalian tahu nggak sih apa itu identitas individu? Identitas individu adalah ciri, sifat, dan karakteristik yang dimiliki seseorang secara pribadi dan tidak dimiliki orang lain secara sama persis. Identitas ini menunjukkan keunikan seseorang sebagai pribadi yang utuh. Identitas fisik yaitu ada nama, wajah, sidik jari, tinggi badan, warna kulit, dan suara. Kalau tadi bahas tentang unsur identitas fisik, ternyata identitas individu pasti punya banyak unsur lain. Salah satunya identitas administratif seperti nomor induk kependudukan, akte kelahiran, kartu keluarga, dan juga kartu pelajar. Nah, selanjutnya ada identitas psikologis. Yang pertama, kepribadian, minat, bakat, cara berpikir, sikap, dan emosi. Nah, sekarang ada identitas sosial. Yang pertama, status sebagai siswa. Yang kedua, anak dalam keluarga. Yang ketiga, anggota organisasi. Dan yang terakhir, warga masyarakat. Nah, yang terakhir ada identitas spiritual. Yang pertama, ada agama, keyakinan, dan nilai moral. Jadi identitas individu bersifat unik, tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan orang lain, membentuk kepribadian, berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh identitas individu, ada siswa yang bernama Budi beridentitas sebagai anak dari keluarga tertentu, siswa dari sekolah tertentu, beragama Islam, dan bersuku Sunda. Semua itu membentuk identitas individunya. Identitas kelompok adalah karakteristik atau nilai bersama yang digunakan untuk menyatakan sebuah kelompok. Identitas kelompok dapat digunakan untuk membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Identitas kelompok adalah ciri-ciri yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang tergabung dalam satu komunitas atau organisasi. Identitas ini menjadi pembeda antara kelompok satu dan kelompok lain. Unsur identitas kelompok ada apa aja sih? Ada nama kelompok, tujuan bersama, aturan atau norma, struktur organisasi, bahasa dan istilah khusus, seragam, budaya dan kebiasaan, nilai dan ideologi. Fungsi identitas kelompok adalah menumbuhkan rasa memiliki, memperkuat kesatuan, menumbuhkan rasa solidaritas, dan menjaga keteraturan. Kalian tahu nggak sih, contoh identitas kelompok bisa berupa sebuah kelas yang memiliki nama kelas, wali kelas, tata tertib, tujuan belajar, seragam, dan kegiatan bersama. Semua itu merupakan identitas kelompok. Lalu, ada perbedaan identitas individu dan identitas kelompok. Identitas individu bersifat pribadi, unik, dan dibentuk sejak lahir. Contohnya, ada nama, sifat, dan hobi. Sedangkan identitas kelompok bersifat keanggotaan sama bagi anggota dan dibentuk melalui keanggotaan. Contohnya seragam, logo, dan aturan.
Nah, sekarang ada beberapa pentingnya mengidentifikasi identitas kelompok dan individu. Yang pertama, membantu mengenal diri sendiri. Yang kedua, menemukan rasa percaya diri, menjaga kerukunan, menghindari konflik, dan membangun sikap saling menghargai. Nah, ada beberapa hubungan identitas individu dan identitas kelompok. Identitas individu tidak dapat dipisahkan dengan identitas kelompok. Setiap individu membentuk kelompok dan setiap kelompok membentuk kepribadian anggotanya. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak sih pengertian identitas nasional? Nah, identitas nasional adalah jati diri bangsa yang membedakan dengan suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Selanjutnya, ada beberapa masalah akibat tidak menghargai identitas. Yang pertama, perundungan, konflik sosial, diskriminasi, perpecahan, intoleransi, dan hilangnya rasa persatuan. Selanjutnya ada peran individu dalam menjaga identitas kelompok. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga identitas kelompok, antara lain mematuhi aturan kelompok, menjaga nama baik kelompok, dan juga berpartisipasi aktif serta menghindari tindakan yang merugikan kelompok. Selanjutnya ada dinamika identitas dalam kehidupan sosial. Identitas tidak bersifat kaku. Dalam kehidupan sosial, identitas bersifat dinamis yang artinya dapat berubah sesuai kondisi. Contohnya, di dalam sebuah rumah, seseorang beridentitas sebagai seorang anak, sedangkan di sekolah, seseorang beridentitas sebagai siswa, sedangkan di masyarakat, seseorang beridentitas sebagai warga, dan dalam organisasi, seseorang beridentitas sebagai anggota ataupun pengurus. Contoh studi sederhananya adalah di sebuah sekolah memiliki siswa dengan berbagai macam suku dan agama. Jika siswa saling menghargai identitas masing-masing, maka terjadi lingkungan yang nyaman, aman, dan humoris. Jika siswa saling merendahkan identitas orang lain, maka terjadi perpecahan dan pertengkaran. Proses terjadinya identitas individu. Identitas individu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang sejak seseorang lahir dan hingga dewasa. Proses ini meliputi tahap keluarga. Sejak kecil, seseorang belajar nilai, kebiasaan, bahasa, dan sikap dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama pembentukan identitas. Tahap pendidikan. Sekolah membentuk cara berpikir, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Kesimpulan dari materi kami adalah identitas individu dan identitas kelompok adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Identitas individu menunjukkan keunikan seseorang, sedangkan identitas kelompok menunjukkan kebersamaan. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dibedakan. Dengan memahami dan menghargai identitas, dapat menciptakan lingkungan sosial yang rukun, damai, dan bersatu dalam lingkungan. Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Macam tak betul je budak ni. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kartika Dwi Novitasari. Nama saya Zulana Kantika. Nama saya Stefania Ira. Saya Dinda Putri. Ya, lu nya bagus kok di situ sumpah. Dari sini. Tidak dapat dipisahkan oleh kelompok. Iya, lu jangan kayak gue. Oleh sekelompok orang yang tergabung Bersifat keanggotaan dan bisa nggak sih pakai ya aku kayak buta hijau ang gila bener ang. Hai YouTube. Hai YouTube. Hai YouTube.
Hai YouTube. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya sih.